Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan pada saat ini. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bencilah kejahatan. Demikianlah suatu nasihat yang disampaikan di dalam renungan hari ini mengawali dari ayat ke-10 ini. Membenci kejahatan. Seruan ini berkali-kali disampaikan dan kita temukan di dalam Alkitab. Dan selalu disandingkan dengan orang yang mengasihi Tuhan harus membenci kejahatan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus membenci kejahatan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita gemar melakukan kejahatan, melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang membuat orang sakit hati kepada kita, perbuatan-perbuatan yang menyinggung, atau perbuatan-perbuatan yang tidak memikirkan perasaan mereka, inilah yang dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu tidak sepenuhnya. Orang yang mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesamanya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang berkata adalah pembohong orang yang berkata dia mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, poin pertama yang boleh kita renungkan adalah seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, sebesar itu juga harusnya cinta kita kepada sesama. Jika kita mencintai Tuhan, tetapi sulit menghilangkan atau mengampuni orang yang menyakiti hati kita, maka kasih kita kepada Tuhan dipertanyakan. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan, maka akan dengan mudah juga kita untuk memaafkan orang lain, untuk melupakan kesalahan orang lain. Memang ingatan kita atau memori kita ini sangat mudah menyimpan kesalahan orang lain. Kalaupun kita memiliki hubungan yang karib dengan orang, sudah cukup lama berteman, lalu hanya karena ada sedikit saja kita mengingat terus kesalahannya itu. Memang manusia kerap kali memorinya lebih mudah menyimpan kesalahan orang lain. Dan inilah yang ditegur kepada kita hari ini. Jika kita mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Perbuatan-perbuatan kejahatan apapun itu, jangan lakukan itu semua. Kemudian dikatakan setelah kita mengasihi Tuhan, kita membenci kejahatan, ada jaminan yang diberikan. Yaitu dikatakan oleh pemazmur, dia akan memelihara orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari orang-orang fasik. Jaminan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan adalah hidupnya terpelihara. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Tuhan memproteksi kehidupan kita, menjamin hidup kita, kesehatan, masa depan, keluarga, anak-anak kita. Itu semua dapat diterima oleh orang yang mengasihi Tuhan, membenci kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi, dikatakan dia akan memelihara. Dia akan memelihara kita yang dikasihinya. Yang sering kita khawatirkan dalam hidup ini adalah masa depan kita. Persoalan makan dan minum, ini kita khawatirkan. Kita kerap kali ragu bahwa Tuhan memelihara dan menjaga kita. Tetapi renungan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan proteksi, jaminan bahwa Dia akan memelihara, mencukupkan, dan tidak akan mungkin kita kekurangan. Jika Dia yang memelihara kita, Dia akan memastikan bahwa segala sesuatu terpenuhi di dalam Tuhan. Kalau kita ingat peristiwa penciptaan, Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari pertama, tapi Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Apa sebabnya? Mari kita perhatikan kronologi penciptaan. Dimulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tuhan ciptakan dulu tempat untuk kita. Tuhan ciptakan dulu yang kita butuhkan.
baik makanan kita, baik yang kita butuhkan setiap hari, makan, minum, semua hewan atau tempat kediaman tempat kita. Artinya Bapak Ibu, kenapa Tuhan ciptakan manusia pada hari yang ke-6? Karena Tuhan terlebih dahulu mau mencukupkan yang kita butuhkan, lalu Tuhan menciptakan manusia. Sehingga semua yang dibutuhkan manusia itu telah tersedia. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan tidak akan menciptakan kita kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mempersiapkan yang kita butuhkan. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau ada yang kita alami, bergumul, berpikir bahwa Tuhan tidak mencukupkan, Tuhan tidak memelihara, Tuhan tidak menjaga, atau mungkin kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Hari ini dikatakan dia memelihara orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihinya? Membenci kejahatan. Orang yang membenci kejahatan. Jadi kalau mau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, kasihi Tuhan dulu. Datang kepada Tuhan dulu. Lalu jauhkan perbuatan dosa. Jauhkan perbuatan kejahatan, benci kejahatan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi kita manusia ciptaannya. Sebagai wujud kasih-Nya, Allah bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, tapi Allah juga menganugerahkan kasih karunia keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, berpengharapanlah kepada Tuhan, hidup lebih baik, datang kepada Tuhan, bencilah kejahatan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan pada hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami telah menerima berkat-Mu yang melimpah melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami semakin diteguhkan melakukan firman-Mu, kami semakin diteguhkan untuk melakukan kehendak-Mu. Ajari kami melalui pimpinan Roh Kudus untuk melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berharap kiranya Engkau menuntun langkah kehidupan kami setiap hari, dan untuk khususnya siapapun yang mendengarkan firman hari ini, jika ada yang sedang bergumul dan bersusah hati, kiranya Tuhan menolong mereka. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersemangat memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.